Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, kita mulai saja ya webinar pagi ini. Saya coba lihat dulu pesertanya sudah berapa ya yang join. Oke, sudah lebih dari 300. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya mewakili panitia pada kesempatan webinar ini akan menyampaikan nih terlebih dahulu terkait dengan tata tertib acara. Mohon di-share. Baik, mungkin terlihat di layar teman-teman semua. Di antaranya, tata tertib acara harap mematikan audio selama acara berlangsung. Admin akan mematikan audio saat memasuki ruangan. Silakan bertanya melalui kolom chat, box pada Zoom atau YouTube. Harap kolom chat digunakan untuk bertanya atau menjawab komentar yang penting-penting saja. Mohon tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi. Di akhir acara akan dibagikan link survei dan daftar hadir. Dimohon untuk semua peserta mengisi dengan lengkap sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Baiklah. Biar webinar pagi ini lebih aktif, semua peserta mohon ya untuk mengubah tampilan nama dengan asal institusinya. Misalkan saya Eni dari Eni CCIT FTUI seperti itu. Jadi biar kita lihat pesertanya dari mana saja nih. Nah, sambil menunggu kita tayangin dulu ya video LPK CEP FTUI. Silakan mungkin bisa ditayangkan. Keunggulan ikut pelatihan di LPK CEP FTUI cek. Unit ini resmi di bawah naungan FTUI dan pastinya telah resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Depok. Yang nantinya kalian akan dibimbing oleh pengajar yang berkompeten dengan ruang kelas dan lingkungan yang nyaman. Setelah itu, kalian akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah loh. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung ikut pelatihan di LPK CEP FTUI. Baik, terima kasih atas antusias peserta nih pada pagi ini. Hampir 800-an peserta yang hadir mendaftar terlebih dahulu. Dan mohon maaf karena ada keterbatasan jumlah kuota partisipan untuk Zoom. Kami juga menayangkan live di YouTube. Teman-teman mungkin bisa klik link yang memang sudah kita berikan di grup WA sebelumnya. Nah,
terima kasih. Saya akan menyapa nih teman-teman yang hadir di sini. Ini diantaranya acara ini didukung oleh Career Development Center FTUI, CDC FTUI, lalu ada Universitas Yarsi, Institut Sains dan Teknologi Nasional, ada Universitas Bayangkara, Universitas Surya Dharma, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Institut Teknologi PLN. Nah, teman-teman juga masih punya kesempatan nih untuk saya sebutkan nih asal institusinya. Oke, baik. Saya sampaikan kembali bahwa nanti di akhir acara akan ada buku yang akan diberikan oleh percetakan Andi, judulnya itu terkait dengan materi hari ini, yaitu IoT. Juga tersedia 5. Nah, teman-teman semuanya, webinar Sabtu 20 Maret 2021 dengan durasi kurang lebih 90 menit ke depan, saya, Eni Prastianingsih, akan menemani teman-teman semuanya nih dalam webinar yang berjudul IoT ya, teman-teman semuanya. Nanti mungkin teman-teman bisa kegiatan ini. Oke, baiklah semuanya. Teman-teman semuanya ini kayaknya udah makin rame ya. Saya sapa dulu deh. Pergi ke pasar beli jus hangat, diminum untuk tambah kesehatan. Bersiap ikut webinar dengan semangat saat pandemi, tetap raih pengetahuan ya. Kita pokoknya tetap semangat deh, semangat semuanya ya nggak? Setuju nggak? Teman-teman mungkin bisa masukin ke kolom chat kalau memang setuju dengan saya. Oke, baik. Di era industri 4.0, perkembangan teknologi begitu agresif mendorong perubahan zaman yang semakin pesat. Hampir semua aktivitas modern telah mendapat sentuhan teknologi informasi melalui berbagai inovasi untuk memudahkan pekerjaan manusia berbasis teknologi Internet of Things atau kita sebut IoT. Nah, dan smartphone. Dunia kerja, dunia industri tentunya membutuhkan generasi siap kerja yang menguasai keahlian teknologi tersebut. Setuju nggak? Karena itu, generasi milenial dan generasi Z khususnya, ini harus punya nih keahlian sebagai maker, sebagai pembuat teknologi, bukan sekedar pemakai. Nah, bagi teman-teman IoT lovers yang ingin mengetahui apa aja sih teknologi terkini dari IoT, lalu bagaimana kaitannya dengan teknologi smartphone, dan aplikasi apa saja yang dikembangkan, serta melihat keseruan demo IoT nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Yuk kita ikuti bersama nih pengetahuan yang akan di-share oleh Mas Tio dan Mas Idam. Ini merupakan salah satu pengajar dari CPCCIT FTUI. Mas Tio, Mas Idam, sehat Mas? Sudah bergabung? Alhamdulillah sehat Mbak Eni. Alhamdulillah. Bisa kita mulai mungkin ya, Mas Idam dan Mas Tio. Silakan boleh, mungkin Mbak Eni. bisa dipaparkan terkait dengan materi IoT. Silakan teman-teman kita saksikan bersama ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran teman-teman semua di sini pada pagi hari ini pada webinar kali ini yang akan diisi oleh saya sebagai pemateri Listio Adi Prabowo dan rekan saya Muhammad Idam Khalif. Oke, pada sesi pertama ini saya akan memaparkan dulu materi dari IoT, yaitu teknologi IoT dan smartphone. Sebentar saya screen share dulu terlebih dahulu supaya terlihat. Oke, Pak Idam, bagaimana? Apakah sudah terlihat materi yang saya share? Sudah, Pak Tio. Oke, Dengan sudah. sangat jelas. Oke. Baik, kalau begitu saya mulai saja untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu dari saya. Oke, jadi seperti judul webinar kali ini ya, kita akan mempelajari tentang teknologi IoT dan smartphone, serta peranannya dalam dunia industri 4.0.
Jadi sebelum kita mengetahui apa itu IoT, ada baiknya kita mempelajari dulu atau mengetahui dulu faktor pendukung mengapa teknologi IoT dan smartphone ini begitu berkembang saat ini, terutama dalam dunia industri. Jadi bisa dilihat di sini bahwa industri itu terus berkembang, mengalami beberapa kali revolusi industri. Yang pertama yaitu dari industri yang masih bersifat mekanis, masih bersifat manual segala sesuatunya, yaitu masih menggunakan tenaga manusia. Lalu untuk revolusi industri kedua ini sudah ditandai dengan dibuatnya pabrik-pabrik besar dan produksi massal seperti, tapi dalam pengerjaan dalam dunia industri ini masih banyak memanfaatkan tenaga manusia. Sedangkan revolusi industri ketiga sudah banyak menganut teknologi komputer dan otomatisasi. Jadi sudah banyak proses-proses pada industri atau pabrik yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dan robot seperti itu. Nah, sekarang kita Indonesia ini dikatakan sedang memasuki era industri 4.0 atau era industri keempat, yang dimana yang dimaksudkan setiap device pada industri itu akan saling terkoneksi satu sama lain seperti itu. Kebetulan di Indonesia ini baru mulai ya tagline welcoming to industry 4.0. Kita baru akan menyongsong era industri 4.0. Kalau di negara-negara maju mereka sudah bersiap-siap ke industri 5 bahkan seperti itu. Jadi seperti itu faktor pendukung dari berkembangnya teknologi IoT dan smartphone. Nah, di dalam industri 4.0 ini ada 4 konsep yang diusung, yaitu interoperability, itu kemampuan dari mesin, alat, sensor, dan manusia untuk saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Lalu prinsip yang kedua yaitu information transparency, jadi kemampuan dari suatu sistem dalam membuat model virtual dengan berupa model digital industri berdasarkan data sensor. Jadi ini istilahnya kita membuat dulu pemodelan atau simulasinya seperti itu, dan kita bisa menampilkan hasilnya untuk dapat dilihat oleh lebih dari satu orang. Lalu prinsip yang ketiga yaitu ada technical assistance. Jadi kita di sini adalah kemampuan sistem dalam mendukung manusia dalam memvisualisasi informasi dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi fitur prinsip dari technical assistant ini dapat juga diartikan sebagai kemampuan sistem untuk secara fisik mendukung manusia mengerjakan tugas yang melelahkan atau berbahaya. Nah, ini juga lah yang mendorong akan tergesernya peran manusia dalam dunia industri perlahan-lahan. Jadi technical assistant ini, karena di mana peralatan-peralatan industri yang terbaru saat ini sudah meminimalisir peran serta manusia. Jadi manusia lebih hanya sebagai monitoring saja atau pengawas saja. Lalu untuk prinsip yang keempat ada decentralized decision. Jadi sistem yang dirancang ini dapat melakukan pengambilan keputusan secara otomatis. Jadi misalkan berdasarkan data-data yang ada dan data-data kondisi saat ini, sistem ini dapat mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu atau tanpa harus menerima instruksi lebih lanjut. Jadi dia bisa memutuskan sendiri berdasarkan kondisi yang sudah disetting sebelumnya. Jadi itu prinsip-prinsip pada Industri Revolution 4.0. Nah, kaitannya dengan IoT nih. Jadi kita bahas dulu sebelum kita masuk lebih lanjut. Jadi pengertian IoT. Jadi Internet of Things adalah sebuah konsep di mana sebuah objek atau lebih memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data dengan memanfaatkan perantara jaringan internet. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian IoT. Nah, lalu suatu objek ini dapat dikatakan bersifat IoT apabila objek atau benda atau peralatan tersebut dapat terhubung ke suatu jaringan, baik secara lokal maupun secara global. Seperti itu konsep dari suatu objek yang dapat dikatakan bersifat IoT. Nah, ini sangat relate sekali dengan prinsip dari Industri 4.0 tadi, di mana setiap objek atau benda-benda atau peralatan pada dunia industri akan bisa dapat melakukan komunikasi satu sama lain, saling terkoneksi satu sama lain. Makanya dengan adanya fitur IoT ini, konsep atau prinsip pada Industri 4.0 tadi dapat dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu kaitannya IoT dengan Industri 4.0. Lalu bagaimana hal tersebut dimungkinkan? Maksudnya di sini adalah bagaimana sih tadi perangkat IoT ini tadi dapat saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi sebuah perangkat IoT itu memiliki sebuah perangkat radio
yang dapat mengirimkan dan menerima koneksi dengan kabel maupun nirkabel. Nah, dengan konsep ini maka dimungkinkan terciptanya sebuah sistem dengan puluhan bahkan hingga ribuan sensor dalam suatu area yang luas. Contohnya dalam sebuah kota dan masing-masing device tersebut beroperasi atau bekerja dengan selaras seperti itu. Jadi tidak ada data yang saling bertabrakan, tidak ada data yang saling tumpang tindih seperti itu. Jadi suatu sistem IoT ini dapat menghasilkan data-data yang skematis seperti itu. Jadi dapat dimungkinkannya suatu konsep di mana banyak sekali sensor-sensor yang terhubung dengan mencakup area yang luas, contohnya sebuah kota, dan saling beroperasi secara sistematis dan selaras. Nah, jadi mengapa sih IoT ini sangat menarik untuk dipelajari pada masa saat ini? Oke, bisa diperhatikan ini ada suatu data dari Cisco, kebetulan saya ambil data ini diambil pada tahun 2011, survei. Jadi data ini berupa survei untuk menunjukkan keterkaitan antara tingkat populasi manusia dengan perangkat-perangkat yang saling terkoneksi satu sama lain atau device yang saling terkoneksi satu sama lain. Ya, contohnya smartphone itu adalah salah satu device yang saling terkoneksi satu sama lain, laptop, komputer dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini pada tahun 2003 ketika jumlah populasi manusia di dunia ini ada 6,3, lalu device-nya ada 500, nah, seperti itu. Lalu semakin berkembang, semakin ke sini, semakin ke sini pada tahun 2020 ini, ketika penduduk dunia ini, jumlah manusia di dunia ini sudah mencapai 7,6 miliar, jumlah device-nya sudah meningkat dengan saling terkoneksi ini dengan hubungannya dengan populasi dunia ini bisa dilihat populasinya tidak meningkat terlalu jauh, tapi di pertumbuhan device-nya meningkat 2 kali lipat seperti itu. Jadi untuk kedepannya diprediksi jumlah pertumbuhan device ini akan semakin meningkat untuk tahun ke depan. Perkembangan IoT ini akan semakin pesat. Nah, jadi kita akan mencoba berkhayal nih, kira-kira beberapa tahun ke depan ini apakah kita hanya akan menjadi pemakai teknologi tersebut atau mungkin kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Mungkin kita bisa bekerja dalam bidang IoT atau bidang-bidang pendukung IoT yang lain. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, nanti mungkin teman-teman semua di sini mungkin ada yang tertarik untuk mempelajari IoT seperti itu. Nah, suatu komponen penyusun dari suatu sistem IoT ini terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada platform hardware, software, gateway, dan cloud platform. Oke, pembahasan untuk bagian-bagian komponen penyusun IoT ini akan dibahas nanti lebih lanjut. Jadi kurang lebih untuk sistem IoT sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu hardware-nya, lalu software-nya, lalu gateway-nya, dan cloud platform-nya. Di sini cloud platform di sini berfungsi untuk melakukan pengumpulan data dan analisa data. Nah, di sini ada 7 pilar IoT. Jadi IoT ini istilahnya apa ya? Memiliki komponen inti dari suatu sistem IoT ini, yaitu diantaranya adalah connectivity, things berupa sensor dan device, lalu data information, lalu communication, intelligence, action, dan ecosystem community. Jadi ini adalah 7 pilar. Ini connectivity ini maksudnya konektivitas dari perangkat-perangkat yang ada, jadi ketersediaan jaringan untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Lalu things berupa sensor atau device ini maksudnya perangkat kerasnya ya. Data information-nya di sini yang dimaksudkan data yang dihasilkan dari perangkat-perangkat tersebut. Lalu ada communication data flow, jadi alur komunikasinya itu seperti apa. Dan intelligence, jadi suatu device IoT ini diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang ada. Lalu action, jadi setelah analisa data ini dilakukan,
suatu tindakan apa yang akan dilakukan seperti itu. Lalu ekosistem atau community-nya ini adalah pengembang-pengembang atau developer dari IoT. Nah, tadi saya sudah bicara tentang data-data yang dapat dikumpulkan dari suatu sistem IoT. Jadi beberapa datanya ini contoh-contohnya saja ya, kurang lebih ini ada motion atau gerakan, temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, terus flow dari suatu aliran udara atau leak level, jadi untuk mendeteksi kebocoran dari suatu tangki misalkan atau ketinggian cairan dalam suatu tangki. Lalu ada akselerasi, jadi kecepatan dan percepatan dari suatu objek, misalkan semisal mobil. Lalu ada optical ambient light, jadi cahaya seperti itu. Position, jadi posisi suatu objek yang bisa dimonitor dari IoT, dari suatu sistem IoT, dan data-datanya ini contohnya saja ya. Jadi masih banyak data lainnya di luar sana yang bisa dikumpulkan oleh suatu sistem IoT. Ini hanya beberapa contoh besarnya saja. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu pengertian IoT, lalu pilar-pilar pendukung dari suatu konsep IoT, dari suatu sistem IoT. Jadi ada dua konsep di sini. Yang pertama adalah konsep yaitu things connect to things. Maksudnya apa? Jadi things connect to things ini maksudnya adalah benda terkoneksi dengan benda lainnya. Di sini bentuknya jamak ya, things. Jadi banyak benda dapat dikoneksikan dengan banyak benda lainnya. Jadi tidak terbatas hanya satu benda dengan satu benda lain, tapi bisa banyak benda mulai diimplementasi di mobil-mobil yang canggih saat ini, contohnya Tesla. Jadi dalam mobil ini banyak sensor yang dipasang, seperti sensor kecepatan, sensor baterai, misalkan kapasitas baterai, lalu sensor pada mesin mobil ini mendeteksi apakah ada kerusakan pada mobil atau tidak. Nah, dari mobil ini data ini ditransmisikan dengan melalui jaringan internet, mengontrolnya juga manage atau mengelola data-data tersebut. Lalu setelah data-data tersebut dikumpulkan oleh perangkat controller tersebut, dikirimkan melalui media internet, melalui jaringan internet. Nah, dikirimkan misalkan ke stasiun pengisian listrik. Kalau di mobil listrik ya, di Tesla ini kan stasiun pengisian listrik terdekat untuk melakukan istilahnya memberitahu bahwa ini di dekat sini ada mobil yang dayanya tinggal sedikit, misalkan seperti itu. Dan juga mengirimkan data ke bengkel terdekat bahwa mobil di sekitar sini ada mobil yang butuh perbaikan, misalkan seperti itu. Atau mengirimkan data ke mobil polisi, misalkan, jadi kalau ada kerusakan pada mobil sehingga mobil tidak bisa berjalan, nanti mobil bisa memberikan notifikasi kepada polisi atau kantor atau bengkel ya untuk memberikan bantuan terhadap pengemudi mobil tersebut. Seperti itu. Jadi dimungkinkan dengan adanya konsep IoT berupa things connect to things ini, bisa dilihat ini hanya salah satu contoh ya. Jadi dapat dimungkinkan terjadinya pertukaran informasi dari banyak objek ke banyak objek lainnya. Di sini contohnya dari satu objek ke banyak objek ya. Jadi objek yang transfer informasi ini hanya satu, yaitu mobil. Nah, di sini penerimanya ada banyak. Nah, tapi kan mobilnya ini bisa banyak juga kan. Nah, jadi tidak hanya satu mobil ini saja. Lalu konsep IoT yang kedua yaitu people connect to things. Jadi di sini bisa dilihat people, jadi adalah orang-orang atau manusia yang terkoneksi ke benda-benda atau things. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ada seorang manusia yang dipasangi beberapa sensor, misalkan motion sensor, lalu ECG sensor untuk denyut jantung dan sebagainya. Misalkan pasien ini adalah penderita sakit jantung misalkan. Jadi untuk detak jantungnya bisa dapat selalu dimonitor secara real time oleh dokternya, misalkan seperti itu konsepnya di sini. Jadi datanya ini dari sensor-sensor yang ada, seperti misalkan smartwatch ya kan, sekarang smartwatch ini sudah jadi barang yang cukup mainstream ya.
Jadi semua orang sekarang sudah tahu smartwatch itu apa. Jadi bisa mengukur detak jantung dan sebagainya, bisa mengukur aktivitas yang sedang dilakukan dan sebagainya. Data-data tersebut bisa ditransmisikan dalam jaringan internet untuk kemudian dapat dimonitor melalui smartphone atau aplikasi berbasis web. Jadi dokternya atau keluarganya misalkan tinggal melakukan monitoring aja nih dari jauh seperti itu. Jadi nggak perlu selalu harus didampingi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau terjadi kondisi-kondisi darurat juga dokter atau keluarganya bisa langsung tahu seperti itu, karena datanya ini nanti setelah dikirimkan melalui media internet, lalu diolah, lalu dapat ditampilkan di smartphone dan aplikasi web, contohnya seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari konsep IoT yang bernama People Connect to Things, seperti itu. Lalu tadi saya sudah katakan kita dapat melakukan monitoring data atau mengontrol suatu sistem misalkan melalui smartphone. Nah, kaitannya juga dengan webinar kali ini yaitu teknologi smartphone untuk IoT ya. Jadi di smartphone ini dalam sistem IoT ini sangat penting konsepnya karena bisa berfungsi sebagai suatu monitoring atau indikator kontrol dari sistem yang berjalan. Seperti jadi misalkan kita bisa mengetahui kondisi di rumah kita. Contohnya sekarang kan sudah ada CCTV misalkan yang menggunakan sistem IP kamera. Jadi kita bisa langsung streaming gambarnya ke smartphone ini atau ke laptop, ke komputer, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan monitoring rumah kita dari jauh, contohnya. Atau kita bisa melakukan monitoring listrik di rumah kita sudah mati atau belum, atau lampu di rumah kita masih nyala apa belum. Kan sekarang udah banyak nih produk-produk yang mengadopsi konsep IoT untuk lampu, monitoring listrik, dan sebagainya. Jadi smartphone ini sangat berguna sekali, di mana sekarang juga zaman ini sudah berubah ya. Sekarang apa-apa semuanya dapat dilakukan dengan smartphone. Misalkan kita melakukan pembayaran dengan teknologi NFC, kita bisa pakai mobile banking, terus kita juga bisa pesan makanan misalkan, atau kita bisa memesan moda transportasi menggunakan smartphone, kita bisa membayar tiket dengan smartphone dan sebagainya. Jadi smartphone ini merupakan salah satu fitur yang cukup penting dalam suatu sistem IoT, karena segala hal zaman sekarang ini bisa dilakukan oleh smartphone, dan hampir semua orang di dunia ini sekarang memiliki smartphone seperti itu. Nah, contohnya nih kita kebetulan dari kita ini bekerja sama dengan Qualcomm. Jadi kalau dari Qualcomm ini saya ambil contohnya, Qualcomm ini membuat suatu chipset untuk smartphone yang namanya Qualcomm 9205. Jadi di sini memang sudah didesain khusus untuk mensupport sistem IoT. Jadi beberapa jaringan-jaringan IoT bisa dikoneksikan dengan chipset dari Qualcomm ini. Ini hanya contoh saja ya, walaupun produsen-produsen lain juga membuat, tapi ini contohnya saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi produsen-produsen dari chipset smartphone ini juga kedepannya akan mengembangkan atau bergerak ke arah mendukung dari pengembangan ekosistem IoT seperti itu. Nah, ini jadi connectivity, apalagi sekarang ini untuk IoT ini juga didukung dengan teknologi smartphone yang sebentar lagi kalau di negara maju sudah mengadopsi jaringan 5G. Kalau di Indonesia mungkin masih tunggu beberapa saat lagi, nanti saya kurang tahu juga akan di launch kapan. Jadi jaringan 5G ini, jadi dengan dimungkinkannya sistem jaringan yang lebih cepat, maka dapat dimungkinkan juga implementasi dari IoT yang lebih kompleks. Contohnya kita dapat melakukan pengendalian dari jauh. Contohnya bayangkan saja nanti suatu saat kita ada seorang dokter bisa mengoperasi pasiennya dari jarak jauh, misalkan seperti itu. Jadi hanya dengan bermodalkan suatu aplikasi simulasi, nanti ada tangan-tangan robot yang mengoperasi pasiennya, sedangkan dokternya itu bisa mengoperasi dari jarak jauh, kurang lebih seperti itu. Dengan adanya sistem jaringan yang koneksi yang cepat, semakin cepat ini akan mendukung pula pengembangan teknologi dari IoT. Lalu untuk jaringan yang cepat, dukungan jaringan yang cepat dan teknologi smartphone yang cepat ini juga mendukung juga untuk fitur powerful processing. Jadi kita bisa menginstal atau meletakkan suatu aplikasi yang cukup kompleks dan cukup berat di smartphone kita. Kita bisa juga membuat suatu aplikasi yang menganut artificial intelligence. Ini juga sudah cukup banyak ya di smartphone, seperti di media sosial sekarang kita bisa pakai filter
dan segala macamnya. Lalu untuk unlock dan lock smartphone kita sekarang bisa menggunakan wajah. Nah, ini salah satu implementasi dari image signal processing dan artificial intelligence. Seperti itu. Jadi dengan perkembangan smartphone yang semakin canggih ini, makin banyak peluang pengembangan teknologi di bidang IoT yang bisa dilakukan ke depannya. Seperti itu. Jadi masih sangat terbuka luas. Apalagi kan smartphone sekarang juga mendukung berbagai teknologi seperti NFC, yaitu Near Field Communication, biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran nih, itu BLE, Bluetooth Low Energy, terus Wi-Fi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dengan smartphone ini kita bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur dengan konsep yang low power, jadi cukup relatif rendah daya, walaupun sebenarnya masih cukup tergolong boros sih untuk smartphone ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk layer-layer pada suatu sistem IoT. Di sini ada 3 layer. Secara garis besarnya itu ada application layer yang paling atas, ada network layer, dan sensing layer. Jadi ada 3 layer utama dari suatu sistem IoT. Dari namanya aja sudah ketahuan ya, ini application layer berarti layer yang isinya aplikasi-aplikasi pengolah datanya, atau aplikasi untuk monitoringnya, atau aplikasi untuk melakukan kontrolnya. Jadi di sini ada contohnya Smart Business Center, Smart Transportation, dan sebagainya untuk aplikasinya. Jadi contohnya kita bisa memesan, zaman sekarang ini memesan transportasi online dari jauh menggunakan smartphone kita. Nah, ini contohnya dari application layer, kita bisa memesan moda transportasi contohnya. Lalu untuk dari dunia bisnis juga sekarang udah ada software atau data analitik untuk melakukan analisa terhadap pengembangan bisnis mereka. Jadi mereka bisa membuat suatu aplikasi yang dapat menganalisa konsep-konsep dari bagaimana untuk mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut. Lalu berikutnya ada network layer. Nah, di sini termasuk peran dari smartphone tadi ya, network layer. Di sini ada untuk jaringan 2G atau Edge, 3G, LTE. Sekarang kebetulan di Indonesia masih baru sampai LTE ya, satellite access. Nah, untuk smartphone ini kan juga bisa menggunakan akses satelit ya untuk location-nya. Jadi termasuk di sini smartphone ini fitur-fiturnya cukup lengkap untuk dimasukkan ke dalam network layer. Lalu ada sensing layer di sini. Nah, di sini ada untuk sensor-sensor atau perangkat atau device yang dipasangkan pada lingkungan. Jadi sensing layer seperti itu. Smartphone juga bisa termasuk dalam sensing layer ini. Jadi smartphone ini, karena smartphone sekarang ini sudah banyak sensor yang cukup canggih ya. Contohnya sensor gerak, sensor jarak, dan sebagainya. Maka nanti ke depannya mungkin untuk smartphone ini akan bisa dimasukkan juga ke dalam sensing layer. Seperti itu. Nah, untuk beberapa bahasa pemrogramannya nih, untuk masuk ke dalam bidang IoT ini ada beberapa bahasa pemrograman nih yang bisa dipelajari. Kebetulan bahasa pemrograman ini juga open source ya, jadi kalau mau belajar tuh tidak terlalu sulit karena referensinya banyak, dan juga tidak perlu berbayar, jadi open source. Jadi ada diantaranya bahasa pemrograman yang populer di bidang IoT yaitu C++, C#, Java, JavaScript, dan Python. Nah, sedangkan untuk membuat aplikasi di dalam sebuah smartphone sendiri nih, ada beberapa aplikasi terkenal yang, bukan aplikasi, bahasa pemrograman yang cukup terkenal dalam smartphone programming nih. Di antaranya adalah Kotlin untuk membuat aplikasi Android, atau Java juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android. Lalu untuk Swift ini untuk membuat aplikasi di smartphone dengan operating system iOS, dan Flutter yang bisa untuk macam-macam fungsi di kedua jenis operating system smartphone tersebut ya. Jadi ini beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer di bidang IoT dan di bidang smartphone. Nah, untuk development platformnya sendiri ada banyak. Kita bisa misalkan yang platform yang paling terkenal, mungkin rekan-rekan di sini pernah mengenal pernah mengetahui atau bahkan pernah melihat platform Arduino. Nah, ini platform yang cukup terkenal juga di bidang IoT. Lalu ada Anaconda, Intel juga dengan perangkat Intel Galileo dan sebagainya. Lalu ada juga Wiring, ARMNet ini untuk biasanya keluaran dari MediaTek ya, ARM ini. Lalu bisa juga menggunakan Net Framework seperti
Seperti itu. Jadi banyak development platform yang sudah mensupport untuk development atau pembuatan sistem IoT. Nah, untuk service platformnya sendiri, nanti jadi kalau rekan-rekan di sini ada yang ingin membuat suatu sistem IoT, rekan-rekan di sini tidak perlu khawatir akan kompleksitas yang akan dihadapi karena sudah banyak di masa sekarang ini service platform yang bisa kita gunakan. Jadi kita nggak perlu membangun sendiri untuk service platformnya, atau service platform ini bisa dikatakan layanan dalam ini ya, melakukan pengumpulan data dan analisa datanya ya. Jadi kita nggak perlu bikin suatu aplikasi sendiri untuk melakukan pengolahan datanya. Kita bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah ada. Contohnya yang terkenal ini adalah Amazon Web Service, Thingsboard, lalu dari Microsoft ada Azure IoT Hub, dari IBM ada IBM Bluemix, ada dan berbagai macam platform lain dari yang mulai yang berbayar sampai gratis. Untuk ThingsBig, Thinger.io, Thingsboard ini kebetulan kita bisa mencoba secara gratis seperti itu. Jadi kita bisa coba bikin suatu sistem yang sederhana untuk belajar, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat mudah ya, bisa dilihat di sini karena tadi perkembangan untuk IoT ini sangat pesat, makanya istilahnya perusahaan-perusahaan besar ini berlomba-lomba juga nih menciptakan platform untuk pengembangan IoT. Nah, sekarang kita akan membahas teknologi komunikasi data pada IoT. Nah, saya bahas dulu dari protokol komunikasi datanya ya. Jadi protokol komunikasi pengiriman data pada suatu sistem IoT ini bisa dengan berbagai jenis nih, yaitu berupa WebSocket, REST API, atau MQTT. Nah, kalau untuk MQTT ini untuk protokol pengiriman data yang cukup ringan nih. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut untuk REST API, MQTT, dan WebSocket ini. Kalau WebSocket ini intinya kita masih menggunakan teknologi web konvensional untuk melakukan pengiriman data. Seperti itu. Lalu untuk teknologi komunikasinya sendiri nih, kita bisa menggunakan media internet. Nah, internet ini bisa macam-macam nih. Bisa dari internet seluler, jadi internet dari smartphone, misalkan dari internet dari smartphone, lalu bisa gunakan ini, typo, ini harusnya NB-IoT ya, jadi NB-IoT, LoRa, Zigbee, ataupun Sigfox. Jadi kalau internet konvensional ya rekan-rekan di sini sudah pada tahu ya, pastinya sudah sering memanfaatkan internet juga. Kita untuk webinar kali ini juga rekan-rekan di sini kan memanfaatkan koneksi internet kan, bisa dari internet seluler ataupun internet dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, kita akan bahas beberapa contohnya. Nah, ini yang tadi nomor 2 ini saya bilang typo ya, ini harusnya NB-IoT. Nah, di sini ada teknologi yang namanya NB-IoT. NB-IoT ini cukup berbeda dengan teknologi internet pada umumnya. Ini jadi adalah teknologi pengiriman data menggunakan gelombang frekuensi yang khusus, yang lebih spesifik, di mana untuk NB-IoT ini lebih dioptimalkan. Jadi bandwidth-nya tidak terlalu besar, akan tetapi untuk latensinya itu cukup kecil. Jadi data itu bisa dikirimkan dengan cepat, karena seperti yang kita ketahui, data pada suatu sistem IoT ini sebetulnya datanya tidak terlalu banyak. Tapi yang lebih dibutuhkan pada sistem IoT ini adalah kestabilan koneksi. Jadi ketika dia mau mengirimkan data, itu bisa atau dimungkinkan. Tapi kalau untuk kecepatan tidak terlalu berpengaruh. Makanya diciptakan ada yang namanya jaringan NB-IoT. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contohnya, misalkan kita bisa melakukan tracking pada suatu objek seperti sepeda atau mobil, seperti itu, device-nya dipasang di sepeda atau di dalam suatu mobil. Ini sudah ada yang mengimplementasikan di Indonesia dengan brand Spekun contohnya. Jadi sepeda, mereka menciptakan penyewaan sepeda, terus nanti sepedanya masing-masing device pada sepedanya itu dipasangi device yang mensupport NB-IoT. Jadi mereka bisa tahu lokasi sepedanya saat ini sedang ada di mana saja, dan durasi pemakaiannya masih berapa lama, kurang lebih seperti itu. Lalu fire sensing dan remote metering, jadi misalnya kita bisa memonitor contohnya penggunaan listrik kita. Jadi kalau ada dengan remote metering ini, jadi nanti ke rumah kita nggak perlu ada petugas PLN yang setiap sebulan sekali ngecek ya, jadi bisa dikirim langsung datanya, contohnya seperti itu. Nah, di sini
terdapat sebuah device nanti bisa diinsertkan dengan SIM card khusus yang sudah mensupport NB-IoT. Lalu SIM card khusus itu terhubung dengan BTS yang ada di dekat situ, tidak di area tersebut yang sudah BTS-nya juga harus BTS yang sudah mensupport jaringan NB-IoT ya. Lalu dari data-data tersebut akan melewati dulu network operator, lalu setelah dari network operator baru selanjutnya diteruskan ke service user. Nah, untuk NB-IoT ini providernya di Indonesia baru ada 2, setahu saya, yaitu Telkomsel dan XL Axiata, setahu saya. Lalu untuk fitur dari NB-IoT ini yaitu seperti yang tadi saya sudah katakan, lebih dioptimalisasikan untuk low power consumption. Jadi suatu device IoT dapat dipasangi baterai dengan range waktu kerja bisa hingga 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun device tersebut nggak perlu ganti baterai nih, karena teknologi NB-IoT ini tidak membutuhkan terlalu banyak daya dalam pengiriman datanya. Nah, jadi ini cocok ya buat device-device yang misalkan seperti mobil atau dalam dunia pertambangan misalkan, di mana hal-hal tersebut harus selalu dimonitor, tapi kalau terlalu sering ganti baterai kan repot. Nah, makanya ini menggunakan teknologi NB-IoT ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk NB-IoT ini kelebihannya adalah low power consumption. Terus untuk coverage-nya bisa diperluas dengan mendirikan BTS yang dapat atau memungkinkan untuk menerima dan memancarkan jaringan NB-IoT. Jadi NB-IoT ini juga singkatan ya sebetulnya dari Narrowband IoT. Berikutnya teknologi komunikasi data yang cukup populer ada LoRa, atau ini LoRa ini juga singkatan yaitu dari long range communication. Jadi long range communication ini hampir sama sebetulnya menggunakan jaringan NB-IoT, tapi kalau NB-IoT tadi harus menggunakan SIM card ya, karena harus ada operator yang mengelola. Jadi contohnya kayak jaringan 3G atau LTE gitu, harus ada operator yang mengelola jaringannya. Tapi kalau untuk LoRa ini kita bisa bikin sendiri. Tapi kalau untuk suatu sistem dengan LoRa yang cukup besar, kita harus izin dulu nih, karena LoRa ini menggunakan frekuensi radio. Jadi frekuensi radio dengan frekuensi tertentu, ada transmitter dan receiver-nya. Jadi di sini transmitternya beberapa peralatan dapat mengirimkan data dan diterima oleh sebuah antena yang dapat menerima koneksi LoRa dari beberapa device-device-nya. Lalu setelah itu, setelah dikumpulkan melalui sebuah receiver, data-data tersebut oleh receiver mungkin dikirimkan dengan media internet ke LoRaWAN Cloud. Nah, ini bisa menggunakan teknologi tadi, WebSocket, REST API, atau MQTT. Jadi intinya kalau LoRa ini kita tidak perlu bergantung pada provider. Dan LoRa ini jangkauan jaraknya cukup luas, saat ini device LoRa yang saat ini bisa sampai 15 km sampai 20 km, bahkan lebih tergantung antena yang digunakan ya. Seperti itu. Jadi bisa jauh. Tapi kalau untuk membuat suatu sistem IoT yang cukup besar dengan LoRa, kita harus melakukan perizinan dulu nih, karena tadi LoRa ini menggunakan frekuensi radio, jadi takutnya mengganggu frekuensi radio yang ada di situ. Jadi kan ada area-area tertentu yang nggak boleh kita menggunakan sembarang frekuensi radio ya, contohnya di bandara dan sebagainya. Jadi harus ada perizinannya dulu kalau ingin membuat suatu jaringan LoRa yang besar. Tapi kalau hanya percobaan saja, trial and error, tidak masalah. Jadi dari LoRa ini unggul di range dan tidak tergantung kepada operator. Nah, untuk implementasi atau pemanfaatan dari IoT sendiri ada banyak bidang ya. Contohnya kita bisa membuat smart traffic. Smart traffic ini yang sekarang lagi banyak diimplementasi di Indonesia nih. Jadi di traffic light atau di lampu lalu lintas itu dipasangi sensor dan kamera CCTV. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas bisa langsung ke tracking, di capture fotonya sama plat nomornya seperti itu. Jadi itu juga merupakan implementasi dari Internet of Things atau IoT. Bisa menciptakan yang namanya smart traffic ya. Lalu ada smart mall. Jadi kita bisa melakukan deteksi atau penghitungan berapa banyak sih orang-orang yang ada di dalam suatu mall, terus lalu tingkat kepadatannya bagaimana, terus berapa banyak pegawai dan lain-lain. Jadi
Misalkan ada beberapa pegawai yang hadir hari ini, bisa langsung dimonitor oleh atasannya tanpa perlu bertemu langsung atau bisa secara monitoring dari jarak jauh. Lalu smart cities ini yang sekarang lagi hits juga di Indonesia, jadi beberapa kota-kota besar ini sudah bergerak menuju ke smart city ya. Ada Surabaya, Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Jadi di smart city ini, di beberapa sudut kota ini dipasangi device-device untuk IoT atau aplikasi-aplikasi yang mensupport untuk IoT dan digunakan oleh residen atau penduduk di kota tersebut. Nah, mungkin rekan-rekan di sini bisa baca lebih lanjut, kalau mau tahu tentang smart city ini bisa baca lebih lanjut tentang smart city di Bandung, di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Lalu bisa juga membuat yang namanya berikutnya smart environment. Jadi sistem IoT ini bisa dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Jadi contohnya di suatu hutan dipasangi detektor kebakaran hutan, lalu di suatu kawasan industri dipasangi sensor polusi udara, deteksi gempa bumi dan tsunami, dan berbagai bencana alam lainnya. Jadi bisa deteksi dengan lebih cepat untuk bencana-bencana yang terjadi. Kurang lebih seperti itu untuk smart environment ini. Nah, untuk smart agriculture, jadi sistem IoT ini dapat dilakukan untuk monitoring kelembapan tanah, udara, dan sebagainya untuk optimalisasi pertanian. Untuk bidang security, sistem IoT ini dapat digunakan untuk mendeteksi manusia, mendeteksi cairan yang bocor, misalkan radiasi atau gas-gas yang dapat meledak. Contohnya seperti itu. Jadi untuk menggantikan peran manusia dalam mengawasi, misalkan ada suatu pembangkit listrik ya kan, di situ banyak barang-barang atau peralatan yang cukup berbahaya, jadi bisa dimonitor dengan suatu sistem IoT ini, kurang lebih seperti itu. Atau pabrik-pabrik dengan cairan yang berbahaya seperti itu, untuk monitoringnya dapat digantikan oleh sistem IoT. Lalu ada home automation, ini kita dapat mengotomatisasi rumah kita. Ini udah banyak fiturnya. Di marketplace sekarang ini juga sudah banyak dijual produk-produk home automation. Nah, ini juga termasuk bidang yang didukung oleh pemanfaatan IoT. Lalu ada e-health. Jadi sistem IoT ini dapat meningkatkan monitoring kesehatan dari kehidupan manusia. Contohnya sekarang ini terdapat industri wearable sensor kayak seperti smartwatch ya, sekarang sudah banyak sekali produsen smartwatch, hingga diciptakannya tablet atau pil yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk melakukan monitoring kondisi tubuh manusia dari dalam, contohnya seperti itu. Nah, untuk penelitian di bidang IoT sendiri saat ini masih berkisar di tentang real-time data collection, smart communication, smart decision and analysis, security masking, dan integration system. Jadi untuk penelitian di bidang IoT di Indonesia ini mungkin nanti rekan-rekan ada yang sedang melakukan penelitian atau istilahnya apa ya, tertarik untuk mengembangkan sistem IoT, biasanya research-nya itu atau risetnya itu di seputaran ini untuk IoT. Jadi penggabungan suatu sistem untuk menciptakan suatu sistem yang lebih kompleks, lalu cara metode untuk pengambilan data dengan lebih efisien, lalu komunikasi yang lebih canggih, lalu pembuatan suatu sistem yang dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan lebih tepat, lalu untuk masalah security atau keamanan pada sistem IoT. Oke, begitu. Ini adalah akhir dari paparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya paparan akan dilanjutkan oleh Pak Idam Khalif. Oke, Pak Idam Khalif. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tio. Oke, saya izin share screen dulu ya. Bagaimana Pak Tio? Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Pak Idam. Oke, sip. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah terlihat? Oh, bentar. Saya change. Bagaimana? Sudah terlihat? Oke, sudah Pak Idam, sudah terlihat. Oke, sebentar. Saya tadi mana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya saya bakalan menyapa dulu mungkin dari teman-teman SMK. Silakan yang hadir, silakan
mengirimkan kata-kata hadir di kolom chatnya. Mungkin saya lihat di Zoom dulu. Mana bisa tadi? Sebentar. Nah, oke, baiklah. Kenapa saya nyapa-nyapa teman-teman dari SMK terlebih dahulu? Mungkin kemungkinan besar teman-teman dari SMK sebaiknya bakalan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik di bidang IoT masih bingung di IoT itu kita dapat di jurusan mana sih? Terus bakalan dipelajari di jurusan mana sih? Nah, jadi sebenarnya IoT itu bakalan teman-teman SMK dapatkan kalau misalkan teman-teman itu berkuliah di teknik elektro ataupun di teknik komputer. Nah, walaupun di satu universitas teknik komputer atau teknik elektro itu bisa masuk ke MIPA, bisa masuk ke fakultas ilmu komputer ataupun bisa masuk ke fakultas teknik seperti itu. Nah, kenapa sih teman-teman SMK sebaiknya mempelajari IoT? Nah, karena IoT ini sebenarnya sih bisa kita bilang atau kita katakan sebagai paket lengkap dari teknologi. Karena teman-teman di IoT itu bisa belajar elektronika tentunya, lalu bisa belajar jaringan, lalu bisa software, walaupun di satu sisi tanpa mendiskreditkan jurusan-jurusan lain ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke materi hari ini. Jadi di sini saya bakalan sharing sedikit tentang bagaimana sih implementasi dari Internet of Things itu. Walaupun di satu sisi tadi Pak Tio sudah menjelaskan banyak sedikitnya tentang IoT itu seperti apa. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, jadi pasti teman-teman bakalan berpikiran IoT itu bisa apa aja sih? Ngapain aja sih IoT itu? Nah, sebenarnya secara basic atau secara dasarnya IoT itu kemampuannya itu ada dua, yaitu monitoring dan controlling. Nah, jadi dari monitoring dan controlling itu nanti bisa dipecah lagi di berbagai macam fungsi seperti dapat memonitoring kelembapan atau suhu keadaan di sekitarnya. Lalu bisa controlling misalkan LED atau lampu. Mungkin teman-teman yang memiliki mobilitasnya yang cukup banyak, yang dimana misalkan pulang malam dan nyampe-nyampe di rumah nantinya pengennya lampu di rumahnya sudah menyala. Nah, itu salah satu bisa digunakan untuk implementasi dari IoT. Ataupun di gambar ini juga teman-teman bisa lihat di sini si IoT itu mampu melakukan monitoring terhadap cuaca atau cuaca pada suatu daerah, apakah terjadi hujan ataupun tidak. Nah, nanti notification-nya bakalan dikirim ke smartphone ataupun gadget yang terkoneksi dengan internet, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih komponen pembangun dari IoT itu sendiri? Seperti yang saya jelaskan tadi, si IoT itu adalah paket lengkap dari teknologi. Nah, di sini ada beberapa sensor yang dimana sensornya itu dapat terkoneksi dengan microcontroller, yang dimana di sini microcontroller itu berfungsi sebagai pengolah data, lalu bisa terkoneksi ke cloud-nya juga. Jadi yang mengurusi antara koneksi cloud itu adalah microcontroller. Lalu ada aktuator sebagai penggerak atau yang bakalan merubah besaran fisis dari si microcontroller ke dalam bentuk yang lain, bisa itu bentuk cahaya ataupun dalam bentuk gerakan. Nah, bisa kita katakan kalau si sensor itu bisa digunakan sebagai input dari si IoT itu sendiri. Jadi si sensor itu dapat mensensing atau mendeteksi keadaan dari sekitarnya. Lalu nanti data dari si sensor itu bakalan masuk ke dalam microcontroller dan diolah. Terserah diolahnya mau diolah di microcontrollernya sendiri atau tetap di microcontrollernya ataupun langsung dikirim ke cloud yang kita gunakan.
Lalu dari cloud misalkan mau dibalikan lagi ke microcontroller, dan microcontroller bakal memerintahkan si aktuator untuk melakukan fungsinya. Bisa itu menyalakan LED ataupun bisa melakukan gerakan seperti itu. Nah, environment dari si sensor, microcontroller, dan aktuator itu biasanya kita sebut dengan node, yang dimana node ini dapat berkomunikasi satu sama lain ataupun bisa berkomunikasi langsung dengan si cloud-nya, yang dimana nanti di cloud data itu dapat tersimpan dan nantinya bakalan bisa ditampilkan pada gadget atau smartphone oleh si end user-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa pembangun atau komponen pembangun dari IoT itu sendiri. Pertama itu ada sensor, ada controller, aktuator, ada cloud atau IoT platform. Nah, jadi seperti itu. Itu secara dasarnya diagram pembangun dari si IoT itu sendiri. Nah, oke, kita bakalan bahas satu persatu tentang komponen pembangun dari si IoT itu sendiri. Pertama itu ada sensor. Ini saya ambil dari Wikipedia, pengertian dari sensor itu sendiri seperti apa. Jadi sensor itu adalah elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan oleh komputer. Jadi singkatnya atau kesimpulannya, si sensor ini bisa kita katakan sebagai indera dari si sistem IoT itu sendiri atau node itu sendiri. Jadi dia bakal merasakan, lalu hasil yang dirasakannya itu bakalan dikirim ke microcontroller. Nah, lalu pada dasarnya sensor itu terbagi atas dua jenis. Ada sensor analog dan ada sensor digital. Nah, bedanya apa antara sensor analog dan sensor digital? Nah, jadi sensor analog ini dia itu dapat mendeteksi nilai dari si sensor itu. Misalkan contoh ada sensor suhu, dia bisa mendeteksi adanya berapa derajat Celcius, karena kita pakai di Indonesia pakai satuannya Celcius, berapa derajat Celcius suhu yang ada di sekitar ruangan itu. Nah, itu bakalan dapat angkanya, misalkan contohnya bisa 24 derajat Celcius dan sebagainya. Nah, lalu kalau sensor digital apa? Sensor digital itu dia hanya mendeteksi ada atau tidak ada, atau nilainya 1 atau 0. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada LDR. LDR ini bisa jadi sensor digital ataupun bisa jadi sensor analog. Jadi LDR itu apa? Jadi LDR itu adalah salah satu sensor yang dapat mendeteksi intensitas dari cahaya. Jadi misalkan berapa sih terang atau gelapnya suatu cahaya itu bisa deteksi oleh si LDR ini. Nah, contohnya digital dari LDR ini apa? Si LDR ini bisa mendeteksi ada atau tidak adanya cahaya. Misalkan kalau ada cahaya, dia nilainya 1. Kalau tidak ada cahaya, dia bernilai 0. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari sensor digital itu sendiri. Nah, walaupun di satu sisi lain, masih banyak sekali sensor yang terdapat di pasaran. Dari yang kompleks dan yang sederhana. Dari yang cuman kayak switch atau push button itu adalah termasuk sensor yang dapat teman-teman gunakan secara sederhana, sampai yang kompleks. Contohnya yang kompleks itu bisa MPU 6050. Jadi MPU 6050 itu adalah salah satu sensor yang dapat mendeteksi akselero dan giro, orientasi dan percepatan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke microcontroller, yang di mana controller ini yang saya jelaskan tadi juga bertugas untuk mengolah data dan melakukan komputasi atau logik. Nah, jadi misalkan ada logik atau pengolahan data, teman-teman bisa menanamkan kode program tersebut di dalam microcontroller. Nah, jadi controller ini terbagi atas dua, sebenarnya secara dasarnya terbagi atas dua, ada microcontroller dan ada microprosesor. Nah, bedanya apa? Kalau microcontroller itu adalah salah satu controller yang digunakan secara sederhana. Jadi misalkan teman-teman butuh implementasi dari IoT itu sendiri secara sederhana, teman-teman bisa menggunakan microcontroller seperti hanya mendeteksi atau melakukan sensing terhadap suhu dan kelembapan tanpa harus ada logik yang kompleks atau pengolahan yang kompleks. Nah, teman-teman bisa menggunakan microcontroller ini. Karena di satu sisi microcontroller ini adalah satu controller yang memiliki memori yang cukup kecil dibanding dengan microprosesor. Nah, lalu di sini ada microprosesor.
mikroprosesor ini biasanya digunakan untuk sistem IoT yang kompleks, yang dimana di mikroprosesor ini biasanya juga sudah tertanam operating system tentunya, dan biasanya basic operating systemnya digunakan adalah Linux. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan mikroprosesor ini untuk sistem IoT yang cukup kompleks. Contohnya seperti misalkan teman-teman butuh mendeteksi gerakan menggunakan atau mendeteksi orang menggunakan kamera. Nah, mikroprosesor ini bisa teman-teman gunakan karena di situ kan pasti ada artificial intelligence-nya yang bisa teman-teman tanamkan di dalam mikroprosesornya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada beberapa contoh dari microcontroller dan mikroprosesor. Jadi salah satu microcontroller yang hype di 2021 ini yang digunakan untuk IoT, mungkin teman-teman mau ngulik, silakan boleh cari-cari di Tokopedia, mungkin juga banyak dijual. Nah, jadi ada beberapa microcontroller yang bisa digunakan, yaitu ada ESP32 dan ESP8266. Nah, bedanya apa ESP32 dan ESP8266? Jadi ESP8266 ini adalah pendahulu dari ESP32. Jadi untuk yang microcontroller untuk IoT khususnya, yang terbaru adalah ESP32. Apa sih kemampuan dari ESP32 ini? Salah satu kemampuan dari ESP32 ini, dia sudah ada BLE-nya, yaitu Bluetooth Low Energy. Lalu ada touch sensor juga. Nah, lalu beberapa fitur yang banyak dan pin analognya juga lebih banyak dari ESP8266. Nah, di sini saya bikin satu contoh. Di gambar ini ada contoh board dari ESP32. Namanya adalah T-Beam board, yang dimana di T-Beam board ini sudah include dengan LoRa. Jadi misalkan teman-teman mau bikin sistem IoT lalu butuh LoRa, bisa menggunakan T-Beam ini. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa sih nggak pakai Arduino saja? Bisa, untuk sistem IoT bisa menggunakan Arduino, tapi beberapa Arduino sekarang kan tidak built-in atau tidak include dengan modul WiFi. Jadi kalau ESP32 ini dia sudah include dengan modul WiFi. Jadi teman-teman bisa pakai modul WiFi-nya saja dan bisa terkoneksi dengan internet ataupun dengan hotspot teman-teman. Jadi lebih memudahkan. Nah, kalau misalkan Arduino juga bisa. Jadi teman-teman harus beli shield-nya lagi atau komponennya lagi untuk modul si WiFi-nya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada mikroprosesor juga. Di sini saya beri contoh ada dua, ada Raspberry Pi, lalu ada Intel Galileo yang seperti Pak Tio jelaskan tadi, yang dimana di Raspberry Pi dan Intel Galileo ini sudah tertanam operating system. Jadi teman-teman bisa masuk ke si boardnya itu bisa menggunakan teknologi SSH mungkin, yang dimana bisa melakukan remote access ke dalam si boardnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktuator, yang dimana aktuator itu adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Nah, contohnya dari aktuator itu bisa LED atau motor penggerak. Motor penggerak itu bisa servo, bisa motor DC atau stepper mungkin. Lalu ada speaker yang bakalan menghasilkan suara, notif atau text to speech-nya juga bisa. Nah, jadi aktuator ini yang bakalan menjadi output dari si sistem IoT. Misalkan teman-teman mau melakukan controlling terhadap LED, nah bisa menggunakan IoT. Jadi antara si end user-nya atau pengguna terakhirnya bisa melakukan controlling terhadap LED-nya atau motor atau mau mengeluarkan sebuah sound atau speaker seperti itu. Nah, lalu terakhir, jadi ini terakhir kita masuk ke cloud atau IoT platform. Jadi di sini saya membagi antara dua, ada cloud dan IoT platform. Apa sih yang membedakan antara cloud dan IoT platform? Jadi secara dasarnya kalau cloud itu dia hanya menyimpan data tanpa adanya user interface dari si sistemnya. Nah, walaupun di satu sisi si IoT platform itu juga sudah tertanam cloud di dalamnya. Nah, kalau misalkan cloud, teman-teman bisa mengakses atau mengirim data ke dalam cloud, tetapi teman-teman harus mendevelop lagi user interface dari si Internet of Things-nya agar si user dapat
melakukan monitoring terhadap suatu aksi pada IoT itu sendiri. Nah, itu bisa seperti aplikasi Android ataupun aplikasi web. Nah, sedangkan kalau IoT platform, teman-teman bisa tinggal pakai saja, sudah ada user interface-nya, sudah ada beberapa widget yang bisa teman-teman gunakan, jadi tinggal pakai saja dan tinggal koneksi saja. Itu aja sih yang membedakan antara si cloud dan IoT platform. Nah, di sini ada beberapa contoh yang telah dijelaskan oleh Pak Tio tadi tentang IoT platform maupun cloud. Ada Tinger.io. Jadi Tinger ini salah satu IoT platform yang gratis yang bisa teman-teman gunakan. Lalu ada AWS, salah satu IoT platform yang berbayar. Lalu ada ThingSpeak, sorry ini agak typo. Seharusnya ini ThingSpeak yang dimana salah satu IoT platform yang free juga yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman mau main-main di IoT atau pengen coba-coba IoT, bisa saja order saja misalkan ESP32, lalu bisa gunakan Tinger atau ThingSpeak untuk IoT platformnya. Seperti itu. Mungkin saya bakal sedikit demo tentang sistem IoT itu seperti apa, mungkin agar teman-teman lebih jelas sedikit. Nah, oke, baik. Di layar teman-teman semua di sini ada beberapa komponen sederhana untuk IoT itu sendiri. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, oke. Jadi di sini di kamera saya adalah salah satu contoh implementasi sederhana dari sistem IoT atau node dari IoT itu sendiri. Lalu di share screen saya ini adalah salah satu platform dari IoT itu sendiri. Jadi di sini saya pakai Tinger.io, yang dimana di sini saya bakal melakukan monitoring dan controlling. Salah satunya di sini saya bakal memonitoring intensitas cahaya dari ruangan saat saya berada sekarang. Nah, jadi di sini ada grafiknya yang teman-teman bisa lihat berapa sih intensitas cahaya yang dihasilkan atau yang didapat oleh sensor selama 5 menit. Nah, dia bakal mensensing selama 5 menit dan bakal menampilkan di dashboard si platform itu sendiri. Lalu saya juga bisa melakukan controlling terhadap LED. Di sini ada salah satu LED yang berwarna kuning. Di sini ada tombol on-off slider. Saya bisa mengklik ini dan menyalakan LED-nya. Lalu saya bisa mematikan juga LED-nya dengan tombol slider ini. Nah, di IoT platform ini banyak sekali widget yang bisa teman-teman gunakan. Di sini salah satunya ada donut chart, yang dimana donut chart ini teman-teman bisa melihat value atau nilai dari si sensor atau nilai yang didapat dari si sensornya. Oke, kita cobakan. Di sini saya ngambil dari ESP32, lalu source-nya itu dari sensornya, lalu sampling intervalnya dia mau ngambil data selama berapa. Di sini saya bikin 1 detik sekali, jadi dia bakal ngambil data selama 1 detik sekali. Lalu saya save. Nah, jadi dia sudah nge-get data atau nilai dari intensitas dari sensor cahaya yang saya implementasikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Nah, oke, mungkin itu saja yang saya ya. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi yang saya sharing hari ini. Banyak sedikitnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih Mas Listio Edi Prabowo Waalaikumsalam. dan MHD Idam Kalib untuk paparannya terkait IoT. Baik teman-teman IoT lover semua, IoT telah memberikan transformasi pada cara berbagai industri untuk menjalankan bisnisnya. Dengan koneksi device dan sensor ke internet, bisnis modern telah memasuki era di mana analitik data, konektivitas, dan otomasi terus berinovasi, menciptakan banyak kemungkinan baru atau bahkan peluang baru. Seiring berjalannya perkembangan teknologi IoT, juga industri 4.0, kita akan melihat nih bagaimana teknologi ini memberikan banyak kemudahan dalam berbisnis atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Keren kan? Keren ya. Oke, teman-teman semuanya, saya buka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen bertanya, silakan isi di kolom chat, bisa melalui chat Zoom di Zoom atau melalui chat di YouTube yang saat ini sedang berlangsung live streamingnya. Baik, sambil saya menunggu teman-teman bertanya, saya akan sapa nih teman-teman dari peserta Diklat Mikrotik Komputer, Tek Fung Han, Badiklat Kemhan. Ini sudah hadir juga ya, selamat bergabung. Lalu ada juga SMKN 3 Pandeglang. Ini saya salut sekali dari webinar series pertama hingga keempat ini selalu hadir dan nggak pernah absen, keren banget. Universitas Halu Oleo Kendari, salam Kendari, SMKN 1 Jamblang, Stikom CKI dan Kampus Tama Jagakarsa Jakarta, MAN 14 Jakarta, SMKS Muhammadiyah Medan, halo Medan, Universitas Raharja, teman-teman mahasiswa dan dosen yang ikut bergabung, Universitas Sriwijaya, SMKN Gelora Bekasi, Stikom Cipta Karya, lalu ada SMK 3 dan SMAN 87 Jakarta. Selamat bergabung di webinar pagi ini, seru sekali, pesertanya juga responnya sangat bagus, kita bisa melakukan diskusi dan interaktif. Oke, baik, kita masuk ya ke pertanyaannya. Ini ada nih pertanyaan dari awal yang sudah ditanyakan Mas Tio dan Mas Idam. Dari Dian Pratiwi, ITBS. Apa itu layar pada sistem IoT dengan sensor network? Bagaimana cara kerjanya? Mas Idam atau Mas Tio nih yang akan menjawab? Halo? Halo, iya Mbak. Mas Idam atau Mas Tio kah yang akan menjawab? Oke. Apa itu layar pada sistem IoT dengan sensor network, bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi untuk layer tadi, jadi suatu sistem IoT ini untuk supaya pembagian sistemnya itu lebih mudah, tadi saya jelaskan dibagi menjadi beberapa layer-layer kan. Nah, untuk sistem IoT dengan untuk layer pada sistem IoT dengan sensor network itu termasuk kepada layer yang sensing, di mana layer sensing ini berfungsi untuk menghasilkan data, mengenerate data agar dapat diolah oleh sistem analitik atau platform yang sudah kita siapkan, seperti tadi yang sudah didemokan oleh Pak Idam Khalif. Kurang lebih seperti itu Mbak jawaban dari saya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kennedy Lanang nih di YouTube. Apa harus memakai dua-duanya nih, microcontroller dan microprosesor, atau boleh salah satu aja? Gimana nih Mas Tio? Nah, kalau ini Pak Idam yang bisa jawab. Tadi berkaitan dengan materi Pak Idam tadi nih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, apakah kita boleh menggunakan microcontroller atau microprosesor atau kedua-duanya? Itu sangat boleh sekali. Jadi sebenarnya sih untuk microcontroller dan microprosesor itu tergantung dari kebutuhan sistem teman-teman itu sendiri seperti apa. Misalkan sistem itu sudah bisa diakomodir dengan yang simple saja seperti microcontroller, ya udah pakai microcontroller aja. Misalkan
itu tidak diakomodir oleh microcontroller, ya kita harus pakai microprosesor, ataupun bisa kita menggunakan gabungan antara keduanya seperti itu. Yang dimana nanti datanya bisa kita kirim dari microcontroller itu ke microprosesor, atau dari microcontroller itu bisa ke cloud dulu, ataupun nanti bakal dibalikan ke microprosesor itu sendiri. Seperti itu dari saya mungkin. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Acer Alek, SMKN 3 Pandeglang. Ini ada 2 pertanyaan. Dari banyaknya bahasa pemrograman untuk IoT, bisakah dipilih satu aja sebagai referensi? Lalu yang kedua, kalau tidak punya background IoT, bisakah saya pelajari langkah awalnya mulai dari mana nih? Oke, Pak Idam, silakan. Oke, baik. Tadi soalnya pertanyaannya banyak sekali, jadi saya bingung nyarinya yang mana. Mungkin diulang lagi Mbak ini pertanyaan tadi. Oke, baik. Ini pertanyaan dari YouTube, chat YouTube. Oke. Ada Acer Alek, dia bertanya banyaknya bahasa pemrograman untuk IoT, bisakah dipilih satu aja nih sebagai referensi? Lalu dia nggak punya background IT nih. Apa yang harus dia pelajari sebagai langkah awal? Oke, baik. Sebenarnya sih itu salah satu challenge dari si maker. Kita menyebutnya developer IT itu adalah maker. Jadi salah satu challenge dari si maker itu ya harus banyak sedikit harus mengetahui banyak bahasa pemrograman, karena di IoT itu sebenarnya diimplementasikan banyak sekali bahasa pemrograman, dari untuk user interface-nya, dari microcontroller-nya. Sedangkan untuk microcontroller-nya sendiri itu kita bisa menggunakan C++ ataupun pakai Python. Nah, sedangkan untuk user interface-nya kita bisa pakai Java ataupun Kotlin mungkin untuk mobile. Nah, jadi itu mungkin salah satu challenge ya bagi maker IoT itu untuk mempelajari bahasa pemrograman yang banyak, karena yang saya sampaikan tadi kalau IoT itu adalah paket lengkap dari teknologi. Jadi teman-teman mau nggak mau harus bisa memumpuni atau bisa tahu sedikit banyak tentang bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman cuma tahu untuk microcontrollernya saja, sebenarnya sih ada namanya kita namanya sistem embedded. Jadi dia itu hanya melakukan sensing dan menampilkan nilai dari si sensornya tanpa harus terkoneksi ke dalam internet. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mempelajari C++ saja mungkin. Nah, misalkan teman-teman tidak ada background di IoT, sangat bisa sekali, asalkan teman-teman ada kemauan. Sebenarnya ada kemauan pasti bisa lah. Teman-teman sangat bisa sekali untuk belajar IoT tanpa background apapun, seperti background IT dan sebagainya. Walaupun satu sisi teman-teman saya juga banyak kok yang tidak di background IT dan dia mampu untuk mempelajari Internet of Things itu sendiri. Itu sih dari saya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas Idam. Ini dari Muhammad Farhan nih, Muhammad Farhan Alamsyah, SMKN 3 Pandeglang. Ini banyak sekali nih pertanyaannya, langsung satu nih, pertanyaan pertama, untuk mempelajari IoT lebih dalam, apakah perlu belajar pemrograman elektronika atau elektronika tingkat lanjut? Lalu jika ingin kuliah nanti fokusnya ambil jurusan apa ya? Oke, mungkin satu-satu dulu ya, saya coba ini, kayaknya pertanyaan berat banget nih. Nah, oke, jawab pertanyaan pertama tadi, bahasa pemrograman apakah kita butuh mempelajari bahasa pemrograman elektronika? Ya, tentunya sangat butuh kita mempelajari bahasa pemrograman untuk elektronika, dan kita harus tahu juga sih bagaimana cara membaca skematik elektronika dan mempelajari simbol-simbol elektronika. Nah, pada dasarnya misalkan teman-teman mau memulai dari elektronikanya dulu, teman-teman mungkin bisa belajar dari Arduino, mungkin menggunakan bahasa C++, dan itu teman-teman bisa implementasikan. Walaupun di satu sisi di marketplace sangat banyak dijual microcontroller yang bisa teman-teman ulik, dan berapa sumbernya juga sangat banyak teman-teman dapat di internet sana. Seperti itu.
Mungkin lanjut dari ini pertanyaan Oke, kedua. pertanyaan berikutnya ini dia pengen ambil IoT kan? Jurusannya apa nih yang matching mungkin ya? Yang inline gitu, inline dengan IoT. Oke, siap. Mungkin bagi teman-teman yang pengen ngambil jurusan IoT, apa sih jurusan yang paling match yang teman-teman bisa ambil? Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin teman-teman bisa ngambil teknik elektro. Walaupun di semester 1 kayaknya teman-teman bakalan belajar basicnya terlebih dahulu, lalu semester 3, semester 2 nanti bakal menjurus, yang dimana sebenarnya IoT itu adalah salah satu pecahan dari elektro dan teknik komputer sebenarnya. Nah, bisa ngambil teknik elektro atau teknik komputer. Tapi yang diambil kalau di elektro itu harus lemah sebenarnya. Seperti itu. Mungkin saya tambahin sedikit ya teman-teman IoT lovers, bagi yang SMK pengen kuliah IoT, nah di sisi IT FTUI juga punya nih programnya. Ya, Mas Tio dan Mas Idam. Ya, benar sekali. Iya, betul, Mbak. Jadi mungkin bisa kunjungi websitenya CCIT FTUI untuk cari tahu jurusan apa sih yang inline dengan minatnya teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, Mas Idam, adakah sertifikasi khusus untuk menjadi seorang profesional di bidang IoT? Oke, pertanyaan sangat bagus. Seperti yang Mbak Eni sampaikan tadi, kalau di CCIT adalah salah satu sertifikat personal di bidang IoT salah satunya. Jadi misalkan teman-teman mau mengikuti profesional untuk di bidang IoT, teman-teman mungkin bisa buka-buka dulu websitenya CCIT di ccit.eng.ui.ac.id. Jadi di situ kami juga menyediakan beberapa course ataupun personal course untuk di bidang IoT. Seperti itu mungkin. Baik, pertanyaan berikutnya, ketika saya menggabungkan node MCU dengan 3 komponen seperti servo, RTC, dan LCD, salah satu komponen tersebut tidak berfungsi, padahal sudah dites satu persatu. Bisakah karena kurang tegangan atau bagaimana nih, Mas Idam? Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu agak teknis sedikit ya. Karena pada dasarnya sebenarnya Node MCU itu hanya support tegangan sebanyak 3,3 volt. Nah, mungkin kalau teman-teman menggunakan LCD itu yang biasanya dayanya itu 5 volt, teman-teman bisa gunakan daya dari eksternal, seperti itu baterai yang 9 volt, nanti di step down tegangannya ke 5 volt. Jadi emang basicnya si Node MCU itu hanya support tegangan sebanyak 3,3 volt, seperti itu. Ini saya lanjut ke pertanyaan dari yang lain aja ya, biar kebagian. Oke, boleh. Soalnya udah makin banyak banget nih pertanyaan yang makin siang ya. Oke, ini tenang aja nanti kebagian ya. Iya. Ini banyak ya, banyak banget, menarik banget pertanyaannya, beruntun nih. Selamat siang, saya Renaldi. Mau bertanya, jika menggunakan IoT platform, apakah bisa untuk controlling dari yang kompleks, ataukah harus menggunakan cloud? Sebagai contoh kasus, jika saya mau membuat sistem remote TV, AC, atau sebagainya, dan jika menggunakan cloud, apakah ada referensi saya untuk belajar? Bagaimana membuat UI-nya dan bagaimana menghubungkan antara microcontroller ke internet dengan ke device seperti HP? Gimana nih Mas Idam? Oke, baik. Mungkin kalau seperti itu, mungkin teman-teman semua bisa menggunakan Firebase. Saya pernah mencoba beberapa fitur dari Firebase. Jadi Firebase itu ada salah satu database yang disediakan oleh Google dan itu free. Jadi teman-teman bisa menggunakan Firebase database, lalu terkoneksi si microcontrollernya atau ESP32 atau 8266-nya itu bisa terkoneksi ke Firebase untuk database-nya. Dan juga si Firebase itu juga sebenarnya udah menyediakan library untuk si ESP8266 ataupun 32. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Dan user interface-nya teman-teman bisa menggunakan Android. Jadi salah satu yang simple mungkin teman-teman bisa menggunakan MIT App Inventor. Jadi MIT itu adalah salah satu pemrograman
untuk Android yang dimana teman-teman di situ sebenarnya tanpa ngoding sih, hanya logic saja yang dituntun. Dan sistemnya itu drag and drop seperti puzzle. Jadi teman-teman bisa menggunakan MIT itu. Ataupun teman-teman mau yang kompleks bisa pakai Android Studio, developnya, lalu connect ke Firebase, lalu kontrol ESP32-nya atau ESP8266-nya seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Selamat siang. Perkenalkan saya Karissa Prasetyawan. Dalam dunia industri, sistem controllernya kebanyakan menggunakan PLC dikarenakan mikrokontroller seperti ESP dan lain-lain atau mikroprosesor seperti Raspberry dan lain-lain itu kena imbas induksi dari mesin produksi. Apakah memungkinkan digunakan PLC sebagai controller IoT? Kalau boleh tahu nih kelebihan dan kekurangannya apa nih, Mas Idam? Oke, baik. Gimana Pak Idam? Oke, baik. Sebenarnya sih kalau untuk PLC saya kurang tahu karena basic saya tidak main di PLC, karena PLC itu biasanya digunakan untuk standar pabrik dan itu pun sudah standar besar. Nah, mungkin saya mau menjawab sharing sedikit aja, mungkin menjawab sedikit aja. Kalau misalkan PLC itu digunakan untuk IoT, kemungkinan masih bisa. Bagaimana menurut Pak Tio mungkin? Kalau PLC, saya juga belum pernah main PLC soalnya nih. Oke, jadi kalau untuk hubungan PLC dengan IoT itu ya, sekarang itu sudah banyak PLC jenis terbaru. Jadi mungkin yang belum paham ya, PLC itu adalah Programmable Logic Controller. Jadi untuk kontrol industri yang otomatisasi pada dunia industri, pada pabrik biasanya. Nah, jadi PLC ini memang menggunakan listrik dengan daya tinggi. Jadi untuk device-device IoT seperti microcontroller dan microprocessor itu memang suara saya agak menggema. Mungkin Mbak Eni dan Pak Idam bisa mute dulu. Oke, sip. Oke. Jadi PLC ini kan menggunakan kontrol untuk peralatan-peralatan industri dengan daya tinggi ya. Memang jadi kalau untuk microcontroller dan microprocessor ini bisa terkena imbas induksinya. Bagaimana solusinya? Nah, bisa saja mungkin dari sistem PLC-nya ini dihubungkan dengan komputer dulu, lalu perangkat komputer tersebut yang mengirimkan data-data sensornya ke suatu IoT platform seperti itu. Atau mungkin nanti dari PLC ini dikoneksikan secara kabel atau mungkin secara wireless dengan mikroprosesornya seperti Raspberry tadi. Nah, si Raspberry atau mikrokontrollernya inilah yang mengirimkan datanya ke IoT platform. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri jelas lebih bagus menggunakan mikrocontroller atau mikroprosesor ya, karena sekarang setahu saya juga pabrik-pabrik dan industri ini sudah mulai ingin beralih dari PLC ke untuk controller dengan mikroprosesor dan mikrocontroller karena lebih hemat daya. Untuk PLC ini cukup boros daya seperti itu. Nah, tapi untuk sistem yang sudah ada biasanya sekarang ini dari PLC dihubungkan dengan mikrocontroller dan mikroprosesor dulu, baru mikrocontroller dan mikroprosesornya itu yang mengirimkan data ke IoT platform, atau mungkin dari komputernya langsung yang terhubung dengan PLC-nya itu yang mengirimkan data ke IoT platformnya atau ke cloud-nya. Kurang lebih begitu jawaban saya, Mbak Eni. Baik, terima kasih Mas Dio. Saya hold dulu ya pertanyaan yang makin beruntun nih di layar chat. Baik ya, Zoom maupun YouTube, saya sangat senang sekali nih teman-teman semuanya responsif sekali ya. Oke, tersedia ya 5 voucher untuk pemenang yang beruntung dan 5 buku dengan tema IoT dari percetakan Andi. Silakan ya, nanti teman-teman nih bisa kasih review, testimoni atau chat terkait dengan tanya jawab. Nah, untuk judulnya ini dari percetakan Andi terkait IoT juga, panduan lengkap instalasi dan konfigurasi jaringan LAN, WAN, wireless, fiber optic berbasis IoT Industri 4.0. Jadi masih inline banget ya, sejalur nih dengan materi webinar pagi ini terkait Internet of Things, IoT, smartphone, Mas
have skill in industri 4.0. Baik teman-teman semuanya, saya punya program bagus nih untuk teman-teman yang hadir di sini. Ini coba ditayangkan video kita nih, program pelatihan IoT yang tadi udah nanya terkait pelatihan apa sih yang bisa saya ikuti mulai step dari awal, dasar, basic, hingga menjadi seorang maker gitu. Ini ada penawaran khusus untuk teman-teman. Tertarik mau belajar lanjutan IoT? Ada special offer nih dari LPK CPF TUI untuk kamu. Banyak pembelajaran yang dapat kamu ikuti. Dan beberapa benefit yang bisa kamu dapatkan. Kelas dibuka 27 Maret 2021. Info lebih lanjut dapat hubungi nomor yang tertera ya. Save your seat now. Ya, ini merupakan program menarik ya untuk teman-teman. Ini merupakan salah satu rangkaian program CCIT kerjasama dengan Qualcomm. Sejak tahun 2020, CEP CCIT FTUI menjalin kerjasama dengan Qualcomm USA. Nah, perusahaan dunia pengembang chipset atau otak ya, smartphone, handphone kita nih sekarang nih. Nah, merek HP bisa macam-macam, ada Xiaomi, Apple, Samsung. Nah, tapi chipset otaknya dibuat oleh Qualcomm. Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, sebagai salah satu bentuk kerjasama tersebut, Qualcomm telah membantu nih CCIT mengembangkan sebuah modul pelatihan IoT dan smartphone yang tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Tio. Nah, dengan bantuan tersebut, CCIT berhasil membuat konten pelatihan IoT yang matching atau relevan dengan standar kebutuhan di dunia industri. Tahun 2020 lalu, pengajar CEP CCIT FTUI ini diajar langsung teman-teman oleh engineer Qualcomm USA dengan tujuan agar CCIT FTUI dapat mengajarkan kembali secara luas ke generasi muda Indonesia. Nah, karena ini merupakan batch pertama dan dengan didorong oleh semangat menyebarluaskan teknologi berstandar industri, maka batch pertama ini kami kasih diskon spesial. Cuma Rp200.000 saja untuk penawaran 20 jam pelatihan. Ya, silakan nanti akan kami share informasi lebih detailnya terkait itu. Kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan berikutnya, ini kalau saya lihat, oke. Perkenalkan, nama saya Bagas dari Universitas Yarsi. Izin bertanya, apakah IoT bisa dikembangkan di perpustakaan? Apakah IoT bisa dihack? Gimana nih, Mas Tio atau Mas Idam? Mungkin saya jawab deh. Silakan Pak Idam. Oke, baik. Apakah IoT bisa dikembangkan di perpustakaan? Sangat bisa. Jadi untuk IoT itu bisa dikembangkan di mana saja sebenarnya. Bisa seperti agrikultur, untuk medis juga bisa. Nah, untuk implementasinya seperti apa? Misalkan bisa digunakan untuk melihat apakah di perpustakaan itu kondisinya lagi penuh ataupun lagi sepi. Nah, itu bisa digunakan untuk menggunakan IoT. Bisa pakai kamera, lalu diproses dengan mikroprosesor, lalu ditampilkan di platform dan dikirim ke cloud. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari implementasi IoT di perpustakaan. Lalu, dan apakah IoT itu bisa dihack? Sebenarnya bisa. IoT itu bisa saja dihack sebenarnya. Tetapi kalau nge-hack IoT itu bisa dikatakan antara perlu dan tidak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena misalkan kalau kita nge-hack sistem IoT yang tujuannya hanya monitoring, ya kita hanya dapat data sensor saja. Dan itu pun data sensor itu bakal ditampilkan juga di UI-nya. Tetapi kalau beda lagi kasusnya kalau sistem IoT seperti sistem absen. Nah, itu
mungkin rentan untuk dihack sebenarnya. Makanya di satu sisi si IoT itu bakalan ada security-nya juga. Mungkin kalau untuk security di IoT itu bakalan bahas di di kekhususan lain, mungkin bisa seperti internet security dan sebagainya sebenarnya, seperti itu. Baik, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya dari Arnold Julian, Universitas Bayangkara. Biasanya teknologi komunikasi data mana yang sering digunakan untuk saat ini? Ini Silakan, pertanyaannya Pak dari Idam. YouTube. Untuk Iya, boleh diulang, Mbak. Pertanyaannya, teknologi komunikasi data mana yang sering digunakan saat ini? Oke, baik. Sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Tio tadi, saat ini sangat dikembangkan NB-IoT. Jadi teman-teman bisa menggunakan si NB-IoT itu dengan jaringan 4G untuk mengirim data sensor ke cloud atau platform. Walaupun di satu sisi untuk NB-IoT kita hanya bisa menggunakan dengan bandwidth yang cukup kecil, jadi hanya bisa digunakan untuk data sensor yang kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan atau membutuhkan pengiriman data yang cukup besar seperti gambar dan video, mungkin teman-teman bisa menggunakan komunikasi Wi-Fi mungkin untuk mengirim datanya seperti itu. Baik, saya sudah. Mas Idam, suaranya nggak kedengeran di saya? Suaranya agak terputus tadi ya. Iya. Sudah, Mbak. Oke. Sudah ya. Oke, saya lanjut aja deh ya. Pertanyaan berikutnya mohon izin bertanya. Saya dari Universitas Pancasila nih. Bagaimana cara mencegah gangguan IoT jika IoT bermasalah? Apa pencegahannya? Ya mungkin saya bisa bantu jawab, Mbak. Boleh. Oke, jadi untuk sistem IoT ini biasanya untuk transmisi datanya ini biasanya menggunakan enkripsi data. Halo, Pak Idam, bisa di-mute dulu soalnya saya ada gangguan audio sedikit. Oke, jadi untuk terkait keamanan di IoT tadi kan sudah dibahas apakah sistem IoT ini cukup rentan untuk dihack. Nah, untuk komunikasi di sistem IoT ini tadi diantaranya protokol komunikasi yang sudah saya jelaskan bisa menggunakan MQTT misalkan, atau bisa juga menggunakan sistem enkripsi data. Jadi data yang dikirim itu bukan benar-benar data asli tapi dienkripsi dulu. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk pencegahannya ya kita membangun suatu sistem security pada cloud dengan baik, jadi lebih aman dari gangguan. Kurang lebih Baik, terima kasih Mas Tio. Teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali, kami sudah kirim link daftar hadir dan survei terkait dengan kegiatan webinar pada pagi sampai dengan siang ini. Mohon ya untuk teman-teman langsung bisa sambil tanya-tanya, sambil mendengarkan informasi webinar, bisa langsung diisi karena kami tunggu hanya sampai dengan jam 1 siang ini saja. Jadi lewat dari jam 13.00 WIB waktu Indonesia Barat ini kami tidak bisa proses lagi ya karena link Google Form-nya akan kami tutup. Jadi silakan diisi apa nama lengkap yang akan ditampilkan di e-sertifikat nantinya. Untuk e-sertifikat kami akan kirimkan via email berikut dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber pada kesempatan pagi ini melalui email teman-teman IoT lover semuanya nih. Ini kemungkinan bisa sampai dengan 7 hari kerja ke depan ya. Jadi mohon bersabar untuk menunggu e-sertifikat. Pertanyaan berikutnya. Ini oke,
saya lanjutkan dengan Rizky Maulana Pratama dari Universitas Yarsi. Ini mau bertanya apakah ketika menggunakan water pump dan servo dengan rangkaian paralel perlu menggunakan relay? Siapa yang akan menjawab nih? Oke, baik, mungkin saya coba bantu jawab. Apakah membutuhkan relay? Sebenarnya sih kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Misalkan si water pump itu bisa langsung terkoneksi ke pinnya microcontroller, why not gitu? Jadi kita langsung kontrol si water pump-nya itu langsung di microcontrollernya. Tapi kalau misalkan si water pump-nya itu emang tidak ada terkoneksi dan tidak bisa terkoneksi ke pin analog ataupun digital di microcontrollernya, mau nggak mau ya kita harus menggunakan relay. Kenapa? Seperti lebih sedikit komponen, otomatis daya yang digunakan bakalan semakin sedikit. Jadi misalkan teman-teman mau itu semakin sedikit komponen yang digunakan, seperti itu. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Vincentius Narul. Kalau sudah mengambil TE arus lemah, kira-kira hubungan langsung antara IoT dengan arus lemah itu apa ya? Oke, baik. Sebenarnya sih kalau kita di dunia IoT, sebenarnya kita bergelut di bidang arus lemah. Kenapa? Karena pada basicnya si IoT itu membutuhkan dayanya itu dari arus lemah. Contohnya seperti baterai mungkin. Nah, makanya si IoT itu termasuk ke dalam cabang ilmu yang di daya rendah. Berbeda dengan PLC. Kalau PLC kan itu adalah salah satu sistem berstandar pabrik. Yang dimana yang digunakan dia menggunakan arus AC, arus kuat, berbeda dengan si IoT itu sendiri. Karena kita menggunakan microcontroller kan. Jadi daya yang digunakan microcontroller itu adalah arus lemah. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Joni nih untuk kita, untuk Pak Idam atau Pak Tio. Selamat siang, saya John. Bagaimana membuat sistem IoT secara offline? Gimana ya? Oke, baik. Secara offline, sebenarnya kalau secara offline bisa dikatakan kalau ya namanya aja IoT, Internet of Things. Jadi pasti ada internet di dalamnya. Jadi kalau misalkan dikatakan offline, bisa dikatakan itu belum IoT, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Alivia, Institut Teknologi PLN. Mohon izin bertanya, apa saja kendala besar dalam IoT dan bagaimana cara menanggulanginya? Pak Idam, suaranya nggak masuk ya? Mungkin Mas Tio bisa jawab untuk ini mungkin. Mas Tio, silakan. Ya Mbak, bisa diulangi Mbak pertanyaannya karena koneksi saya agak bermasalah barusan. Halo Mbak ini? Kayaknya masih di mute ya Mbak. Oke. Sorry, saya coba ya. Lihat lagi pertanyaannya dari Alivia, ITPLN. Ini mana ya tadi? Sebentar ya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Pertanyaannya sangat banyak sekali, udah menunggu. Banyak. Saya nge-scrollnya juga agak bingung ini Mbak. Oh, mohon maaf ini jadi agak terkendala ya teman-teman, karena memang makin siang biasanya emang ya makin rame nih, bukannya makin out gitu keluar, enggak. Mereka tuh tetap stay di Zoom meeting ini tuh untuk pantengin sampai selesai gitu. Saya salut sama peserta-peserta yang ada. Oke, baik ya. Sebentar lagi, atau saya coba dulu deh yang lain ya. Sambil saya cari ya, Mas. Tadi mohon izin bertanya, saya Universitas Pancasila, cara mencegah gangguan IoT dan jika IoT bermasalah, apa pencegahannya ini? Apakah sudah? Sudah tadi Mbak. Sudah ya.
Udah. Ini saya takutnya ke-skip Pak Tio dan Pak Idam. Kalau sambil menunggu saya, mungkin sambil dipilih-pilih nih pertanyaan yang kira-kira layak berhak untuk dapat 3 voucher dari CCIT FTUI untuk penanya yang menurut Mas Tio dan Mas Idam ini paling oke banget. Tapi dari pertanyaan ini emang berbobot semuanya nih. Lalu ada 5 pemenang untuk mendapatkan hadiah buku dari percetakan Andi terkait dengan materi IoT di industri 4.0. Silakan mungkin ya sambil dicari-cari ya Mas Tio, Mas Idam. Kira-kira pertanyaan, nama, siapa, mungkin ada yang dari tadi nih udah nunggu-nunggu nih. Kira-kira jadi pemenang nggak ya? Tapi saya sih kadang-kadang suka salut sih di chat itu mereka suka bilang bukan kejar sertifikat aja kok, karena memang pengen cari materi gitu. Insya Allah ya kedepannya mungkin ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, baik, saya coba pertanyaan lain. Kalau lebih unggul atau lebih sering dipakai di protokol komunikasi data pada IoT itu apa aja nih, Mas Idam atau Mas Tio? Ya, kalau untuk protokol komunikasi data seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, yang sekarang lagi cukup hits itu metode protokol pengiriman data dengan metode MQTT. Karena cukup sedikit bandwidth yang dibutuhkan dan untuk keamanan dan koneksi datanya cukup lebih relatif terjamin dibandingkan metode komunikasi data yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk jaringannya sendiri ya variatif ya, untuk device IoT ini banyak yang masih menggunakan internet, koneksi internet biasa, dan masih banyak juga yang sekarang sudah banyak yang beralih juga ke NB-IoT atau LoRa, kurang lebih seperti itu. Baik, saya udah ketemu nih pertanyaan dari Alivia ITPLN. Ini tadi udah disebutin sama kita, jadi harus kita jawab ya. Halo, saya Alivia dari ITPLN. Mohon izin bertanya, apa saja kendala besar dalam IoT dan bagaimana cara menanggulanginya? Mas Tio atau Mas Idam bisa bantu jawab? Ya, Mbak. Jadi kalau untuk kendala di IoT ini seperti tadi, oke Mbak, suara saya masuk Mbak, soalnya koneksi saya di sini agak masuk suara masuk. Oke, baik. Jadi untuk kendala di IoT tadi banyak yang mengatakan bahwa kendala di IoT ini terkait dengan security atau keamanan. Nah, ini masih jadi concern utamanya di bidang IoT sesungguhnya. Tapi dengan seiring perkembangan teknologi jaringan, masalah tersebut pelan-pelan sudah mulai teratasi. Contohnya dengan sudah dibuatnya platform-platform IoT tadi seperti AWS, IBM Bluemix, dan lain-lain. Nah, itu platform itu sudah cukup ketat atau istilahnya cukup baik dalam melakukan pengamanan data atau penyimpanan datanya. Sedangkan untuk komunikasi datanya sendiri, sekarang tadi seperti saya sudah menjelaskan di pertanyaan sebelumnya, sudah mendukung fitur-fitur enkripsi data, lalu juga sudah beberapa protokol komunikasi yang terbaru seperti MQTT ini sudah lebih memungkinkan terciptanya keamanan di ekosistem IoT. Walaupun saya belum mengatakan 100% ya, karena tidak ada yang sempurna kan di dunia ini, tapi sudah relatif lebih secure dibandingkan misalkan 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Eni. Baik, Mas Tio, Mas Idam, sambil pilih-pilih, ada 8 pemenang ya, berarti 5 yang mendapatkan modul dari percetakan Andi dan 5 voucher dari CCIT FTUI. Tapi teman-teman yang kurang beruntung di 8 hadiah tersebut bisa isi testimoni ke medsosnya LPK CEP FTUI untuk mendapatkan hadiah voucher juga. Jadi masih ada ya kesempatannya. Oke teman-teman semuanya, saya close dulu untuk pertanyaannya, tapi saya beralih nih ke apa sih yang membuat teman-teman tertarik pengen belajar IoT? Saya pengen tahu juga nih, Mas Dio juga mungkin pengen tahu ya. Teman-teman ikut kegiatan webinar gitu, IoT temanya, terus apa yang kira-kira membuat teman-teman kurius atau tertarik dengan IoT? Silakan isi di chat Zoom atau YouTube ya. Oke, ini ada video terbaru nih dari
CEP CCIT FTUI terkait dengan program Udemy. Ada yang sudah tahu teman-teman Udemy itu apa? Kita lihat bersama yuk. Silakan mungkin bisa ditampilkan. Zaman sekarang makin kompetitif. Cari kerja pasti yang ditanya skill komputer. Bisa gak ya? Iya, bener banget tuh. Kita harus belajar nambah skill yang berhubungan dengan komputer. Gimana ya caranya buat orang yang pengen belajar tapi nggak punya waktu yang fleksibel? Oh iya, ikut pelatihan di CCIT FTUI Udemy aja. Emangnya terbuka untuk umum? Iya, cukup daftarkan diri kamu dan cari CCIT FTUI di platform Udemy. Kamu bisa akses dimanapun dan kapanpun. Menariknya lagi, ada banyak pelatihan dan kamu akan diajarkan dari basic loh. Wah, praktis banget tuh. Yuk, buruan daftar ke CCIT FTUI Udemy. Wah, OTW daftar nih. Baik, teman-teman IoT lovers, itu tadi ya salah satu program baru dan menjadi unggulan di CEP CCIT FTUI melalui program Udemy. Ini semalam baru saja di-launching, diresmikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Henry DS Budiono M.Eng. semalam, dan ini informasi kelas Udemy terkait dengan pelatihan-pelatihan apa saja yang ada di sana. Teman-teman bisa akses ya informasinya, ada beberapa pilihan program. Kalau di CEP CCIT FT sendiri ada program pendidikan profesional di bidang IT atau pelatihan-pelatihan singkat lainnya yang mungkin salah satunya menarik minat nih untuk teman-teman semuanya. Oke, saya rasa ini chat sudah semakin banyak juga Mas Tio, Mas Idam. Kita kayaknya sudahi saja ya kegiatan webinar pagi sampai dengan siang ini. Ada daftar nama pemenangnya yang mungkin bisa di-share dari Mas Tio 4, Mas Idamnya 4 nih. Terserah deh mau yang dibagi voucher yang mana, pemenang bukunya yang mana. Setelah itu nanti mungkin teman-teman yang menjadi pemenang pada kesempatan webinar pagi ini sampai dengan siang ini, teman-teman bisa menghubungi admin ya yang ada di grup WhatsApp gitu ya. Jadi saya dapat hadiah buku gitu, saya dapat hadiah voucher gitu ya. Silakan Mas Tio. Masih bingung ya Mas Tio? Ya, ini Mbak masih scroll Mbak. Mungkin buat teman-teman yang pengen dapat hadiah voucher atau bukunya, silakan di kolom komentar mungkin ketik mau mungkin. Oh, nanti makin panjang dong. Soalnya masih bingung nih. Pertanyaan semua nih. Pertanyaannya berbobot ya, berbobot semuanya. Oke, Mas Tio dulu deh. Kira-kira siapa nih Mas Tio? Saya pilih 4. Saya pilih yang pertama adalah dari Mbak, tadi sudah ada. Untuk pertama dari Bagas dari Universitas Yarsi. Oke. Bagas dari Universitas Yarsi dengan pertanyaan, apakah IoT dapat dikembangkan di perpustakaan? Nah, itu untuk contoh study case tentang IoT ya. Lalu berikutnya saya pilih dari Nur Ihsana dari Universitas Pancasila, Mbak. Oke. Nah, itu saya pilih. Lalu berikutnya tadi saya pilih Karista Prastiawan tadi, Mbak. Pertanyaan untuk penghubungan PLC dengan Arduino dengan microcontroller. Oke. Lalu berikutnya saya pilih pertanyaan tadi dari Rizky Maulana, Mbak. Oke, Rizky Maulana ya. Sudah 4 nih. Sekarang Mas Idam nih. Oke, baik Mbak. Banyak banget nih. Jadi bingung saya. Kalau saya yang pilih nanti disangka ini nih azas pertemanan nih. Benar. Ada banyak banget teman saya pengen sapa lagi nih teman-teman dari Universitas Rekanan. Terima kasih ya sudah mengajak mahasiswanya untuk bergabung pada webinar kesempatan pagi hingga siang ini. Terima kasih banyak. Silakan Mas Idam. Oke, mungkin yang pertama dari saya itu mungkin Hafidah Nabilah dari ITB Swadharma. Oke, lalu Siti Nafiah dari Universitas Yarsi.
Ya, Lalu lalu ada nih Warda Nadira dari Unsri, Universitas Sriwijaya. oke, satu lagi. Satu lagi. Teman-teman semuanya sambil menunggu Mas Idam, setelah ini kita sesi foto bersama ya. Mohon kameranya untuk dihidupkan. Kameranya kita dihidupkan, kita foto sesi bersama-sama ya fotonya. Siapa lagi? Satu lagi Mas Idam. Yang terakhir itu ada Muhammad Alwi Sangaji dari Fasilkom Ubahara Jaya. Oke. Lengkap berarti ya. Ya. Teman-teman, 8 pemenang peserta yang beruntung pada kesempatan pagi hingga siang ini di webinar IoT dan smartphone. Nanti akan silakan mohon untuk menghubungi panitia bahwa saya berhasil nih menjadi pemenang di kegiatan ini. Lalu kita foto bersama ya. Kita foto bersama, mohon untuk dinyalakan layarnya. Layarnya semuanya mohon dinyalakan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya, respon peserta ini sangat antusias sekali. Terima kasih untuk keikutsertaan peserta pada webinar ini. Mohon ya, isi daftar hadir yang kami share di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami tunggu hingga siang ini jam 13.00 atau jam 1 siang ini. Mohon maaf jika terlewat dari jam 1 siang tersebut, otomatis kami tidak membuatkan e-sertifikatnya ya teman-teman. Oke, kita foto bersama dulu ya. Hitungan dari saya, mohon sama-sama dinyalakan kameranya dan kita tahan ya. Sampai dengan hitungan ke-10 ya. Oke, siap-siap semuanya ya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Tahan ya. Bersih, 4 dia bersih. Kagak, orang gue gelap, Cuk. Erina mana, Cuk? Oke, sudah. Corina. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Kita sudah ada ya foto bersama. Mohon, sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Tio dan Mas Idam untuk materi yang menambah wawasan nih. Ini kayaknya dari tadi yang disampaikan masih perlu terbuka peluang yang cukup luas ya. Masih banyak yang bisa dieksplor, baik itu untuk kemampuan, keahlian, skill di bidang IT, atau memang karena memang pangsa pasarnya masih terbuka luas nih untuk teman-teman semuanya tambah keahlian, tambah peluang di masa depan nanti untuk pekerjaan mungkin ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Tio dan Mas Idam. Lalu acara ini didukung oleh Career Development Center Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah di level akhir atau di semester akhir pengen mendaftarkan diri menjadi anggota dari CDC FTUI, boleh ya ikuti media sosial CDC FTUI. Dan acara ini juga didukung oleh Universitas Yarsi, Universitas Bayangkara, Institut Sains dan Teknologi Nasional ISTN, Universitas Surya Dharma, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Universitas Pancasila, Institut Teknologi PLN, dan hadiah berupa 5 paket modul atau buku. Ini persembahan dari percetakan Andi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Jika harta bisa saja berkurang, namun ilmu seiring kita hidup baiknya semakin bertambah. Terus belajar, bangkit, dan jangan goyah ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan Terima kasih. Terima kasih. Kesehatan ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu.
Baik, Kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Assalamualaikum. webinar berikutnya ya.